Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita belajar matematika hari ini, saya minta Stefani Yovita buat pimpin kita dalam doa dulu. Silakan Stefani. Ya, mari teman-teman Dancer, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat sepanjang penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan belajar matematika peminatan. Tuhan, berkati kami supaya kami mengerti setiap materi yang diajarkan dan juga berkati serta yang telah mengajarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Stefani. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang di sekolah ataupun yang di rumah yang sudah join di Jimit. Nah, Serteo akan share screen kan dulu, minta feedbacknya kelihatan atau enggak ya. Oke, baik, thank you. Terima kasih. Hari ini kita mau belajar nih matematika peminatan kelas 12 dengan materinya adalah turunan fungsi trigonometri. Dengan submaterinya adalah kita mau belajar nih ya, yaitu persamaan garis singgung dan garis normal fungsi trigonometri. Nah, oke. Ini yang mau kita pelajari hari ini topiknya ya. Nah, kemudian kita mau cek dulu konsepnya, persamaan garis singgung. Apa itu ya? Masih ingat materi persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya saat SMP kelas 8? Ingat enggak kira-kira? Ya, betul. Kalau di SMP itu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Itu materi kelas 8 ya. Kalau kelas 8 kan selain dapat itu juga dapat namanya persamaan garis singgung lingkaran luar dan dalam. Itu juga pernah ya. Oke, jika titik P, nah titik P ya, sebut saja AB, titik P AB ini terletak pada kurva Y atau sama dengan Fx dan bergradien M, maka persamaan garis singgungnya atau PGS kurva melalui titik tersebut dapat dirumuskan sebagai ini dia rumusnya. Nah, kalau dulu di SMP itu B-nya diganti apa? Y1, A-nya diganti apa? X1. Nah, di SMA biar gampang, saya rubah pakai B sama A aja biar gampang gitu ya, biar nggak salah paham nanti ya. Dengan apa? Dengan gradien itu adalah M. Simbolnya M kan dulu di SMP. Gradien itu apa? Kemiringan garis. Nah, untuk SMA nanti gradien itu kita menggunakan turunan pertama. Kalau di SMP dulu gradien itu pakainya apa? Delta Y dibagi delta X. Oke, nah kalau di SMA dipermudah dengan cara apa? Tinggal diturunkan sekali. Udah gitu aja. Oke, kita mau coba langsung ke contoh soalnya ya. Oke, tentukan persamaan garis singgung dari fungsi trigonometri Y sama dengan cos 3X di absis X sama dengan 5pi per 6. Yang namanya absis itu apa tuh absis? Absis itu nama keren dari sumbu X. Kalau nama kerennya sumbu Y apa? Nama lain dari sumbu Y? Ordinat. Ya, jadi kalau Y itu ordinat, bukan koordinat, tapi ordinat ya. Itu istilah dari sumbu Y. Kalau absis sumbu X. Nah, karena konteks kita dia trigonometri ya sudah pakai sin cos tangen ya. Nah, ini contohnya yang pertama. Pembahasannya bagaimana? Terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari gradiennya atau M. Dengan cara apa? Fungsi Y ini nanti diturunkan sekali. Kemudian X-nya ini ya 5pi per 6 ini disubstitusikan ke Y aksenya tadi. Ke turunan pertamanya tadi ya. Nah, sekarang kita mau coba nih bahas ya. Oke. Awalnya dia adalah Y sama dengan apa? Cos 3X. Turunan dari cos 3X apa? Y aksen sama dengan negatif 3 dikalikan dengan sinus 3X. Nah, ini adalah turunannya. Biar lebih gampang, nanti simbol Y aksen itu diganti aja langsung dengan M, gradien. Karena gradien adalah turunan pertamanya, gitu ya. Jadi gradiennya adalah min 3 dikalikan sin 3X, gitu. Nah, kemudian apa? Nilai X disubstitusikan ke Y aksen, masukkan ke sini. Siapa X-nya? 5pi per 6. Yuk, masukin ya, berarti M
sama dengan min 3 dikalikan sinus dalam kurung 3 kali 5pi per 6. Bisa coret-coret? Oke, coret 2, 1. Jadi M-nya dia sama dengan apa nih? M sama dengan min 3 kali sinus 5pi per 2. Biar lebih gampang, kita rubah ke dalam bentuk derajat. Kalau 5pi per 2 itu berapa derajat ya? Oke, berarti M sama dengan min 3 dikalikan apa? Sinus 450 derajat. Nah, ingat, kalau satu putaran kan maksimal kan 360 derajat. Nah, kalau 450 berarti kira-kira tambah berapa itu? 90. Karena 360 mentok tambah 90. Berarti sin 450 itu sama dengan sinus berapa? 90. Sin 90 berapa? 1. Berarti M sama dengan min 3 kali 1. Sama dengan apa? 3. Oke, ketemu. Oke, setelah ketemu M, nah dengan soal yang sama lagi, kita bahas ya ini ya. Kita sudah mendapatkan nilai gradiennya itu atau M-nya kan min 3. Nah, setelah kita mencari gradien, terus kita ngapain? Nah, kemudian kita mencari nilai dari apa? Y. Dengan cara apa? Substitusikan X-nya tadi yaitu 5pi per 6 itu ke dalam apa? Fungsi Y. Berarti nanti X-nya yang ini diganti siapa? 5pi per 6. Coba, yuk kita bahas ya. Pakai warna merah. Berarti nanti ini Y sama dengan cos 3X. Berarti Y sama dengan cos dalam kurung 3 kali 5pi per 6. Bisa coret-coret? Bisa coret-coret ini ya. 3 sama 6. Ini 2, ini 1. Berarti Y-nya sama dengan cos berapa nih? 5pi per 2. Kalau dalam bentuk derajat berarti cos 450 sama dengan berapa derajat? Cos 90. Cos 90 berapa itu kira-kira? 0. Berarti Y-nya sama dengan apa? 0. Nah, gitu ya. Jadi kita udah ketemu nih, ketemu nilai dari Y, yaitu Y-nya adalah 0. Oke, silakan di screenshot dulu, dipoto dulu ya. Dengan masih soal yang sama, ingat kita sudah dapat gradien berapa? Min 3. Dapat Y 0. Dapat X-nya juga berapa nih? 5pi per 6. Udah komplit. XY-nya komplit, M-nya komplit. Kemudian apa? Setelah diketahui gradiennya tadi min 3 dan titik singgungnya. Titik singgungnya di mana nih? Di X, Y. Siapa X-nya? Ini loh, 5pi per 6, Y-nya 0. Maka selanjutnya tinggal dimasukkan ke rumus PGS atau persamaan garis singgung. Apa itu? Y min B sama dengan M dikalikan dalam kurung X min A. Yuk, kira-kira yang sebagai A siapa ya? Sebagai A. Nah, ini sebagai A nih. Yang sebagai B? 0 ya. Nah, oke ya. Yuk kita bahas, kita kerjakan di sini. Berarti nanti Y dikurangi dengan sorry sebentar. Kita taruh di sini aja. Berarti nanti dia menjadi ini Y dikurangi dengan 0 sama dengan min 3 dalam kurung X min 5pi per 6. Oke, pelan-pelan ya. Y dikurangi 0 Y. Nah, boleh nggak nanti kita kalikan silang ini yang di dalam? Jadi nanti min 3 kalikan X, min 3 dikalikan min ini boleh ya. Hasilnya adalah min 3X plus 5pi per 2. Nah, ini jawabannya. Kayak gini bentuknya. Jadi persamaan
garis singgungnya adalah Y sama dengan min 3X ditambah 5pi per 2. Nah, setelah ini kita melihat kira-kira gambarnya itu kayak apa. Nah, kita penasaran nih ya, gambarnya kayak apa gitu ya. Nah, ini dia gambar dari persamaan garis singgungnya kayak gini nih. Klik. Nah, itu gambarnya. Jadi, yang hitam ini adalah fungsinya. Siapa dia? Cos 3X. Kalau cos 3X ini ada angka 3 toh. Artinya apa? Dia punya gunung dan lembah berapa? 3. Nih, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Kemudian tadi titik singgungnya di mana tadi? Kalau di soal tadi. Ini nggak kelihatan nih ya. Di 5pi per 6,0. Nah, di mana dia? Di sini loh. Nah, ini dia. Dan ternyata garis yang ungu itu juga melalui titik singgung ini dan juga menyinggung kurva yang hitam. Betul ya? Berarti jawabannya adalah ini. Y sama dengan apa? Coba kita perjelas ya. Kalau gini jelek nih. Y sama dengan min 3X ditambah 5pi per 2. Sama ya? Jadi kalau kita gambar betul, mau pakai rumus juga betul. Ini jawabannya. Nah, gambarnya kayak gini nih. Sip. Oke, kita next ya. Setelah kita belajar persamaan garis singgung, sekarang kita mau belajar nih, yaitu persamaan garis normal. Apa sih garis normal? Garis normal merupakan garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan persamaan garis singgungnya. Ya, nanti dia ciri-cirinya harus tegak lurus dengan garis singgung. Jika titik P itu A, B tetap pada kurva Y sama dengan Fx, maka persamaan garis normalnya dapat dirumuskan kayak gini. Nah, mirip-mirip rumusnya ya. Bedanya apa bedanya? Nah, di sini dia. Min seper M. Jadi ciri-cirinya kalau dia persamaan garis normal, dia min seper M. Dan rumusnya kanan kiri dia sama. Dengan gradien atau M-nya atau kemiringannya adalah turunan pertama dari fungsi Y atau fungsi M. Ya. Oke, kita mau coba nih dengan soal yang sama ya. Dengan soal yang sama. Nih, tentukan persamaan garis normal dari fungsi trigonometri Y sama dengan cos 3X di apsis X sama dengan 5pi per 6. Pembahasannya sama kayak persamaan garis singgung. Yang pertama kita cari siapa? Gradien atau M-nya. Tadi M-nya berapa? Min 3. Kita sudah dapat tadi M-nya min 3. Terus nyari Y-nya 0. Dan X-nya sudah diketahui sama nih 5pi per 6. Terus kita ngapain? Setelah ketemu gradien dan titik singgungnya, maka selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus persamaan garis normal, yaitu Y min B sama dengan min seper M dikalikan X min A. Nah, ini sebagai A. Ini sebagai B. Oke, kita bahas ya. Berarti tulis ini nih, Y min B sama dengan min 1 per M dikalikan dalam kurung X min A. Nah, ini rumusnya ya. Berarti Y dikurangi sama dengan min 1 per min 3, boleh kasih kurung gini ya biar aman. Kemudian dikalikan dengan X min 5pi per 6. Set. Nah, kalau min ketemu min jadi apa nih ya? Ini plus ya. Plus kemudian bisa kita apa namanya? Kalikan silang nih. Nanti sepertiga dikalikan X, sepertiga dikalikan min ini, boleh ya? Berarti hasilnya adalah Y kurangi 0. Terus sepertiga kali X, sepertiga X dikurangi 5pi per 18.
Nah, ini ketemu jawabannya. Kesimpulannya apa? Jadi persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan sepertiga X min 5pi per 18. Oke, sudah ketemu. Oke, udah ya, aman ya. Nah, sekarang gini, kita mau coba mengaplikasikannya ini. Kalau kita nanti menggunakan apa namanya aplikasi software gitu ya. Nah, ini saya pelajari biar lebih gampang ya. Nanti silahkan kunjungi nih desmos.com, kelihatan ya. Oke. Nah, diketik Y sama dengan cos 3X, klik gambarnya kayak gini ya. Kita buat aja nih rentangnya, nanti silakan diketik ini ya. Ini adalah rentangnya itu dari 2pi. Kemudian ini adalah angka 0. Nah, gitu ya. Kemudian tinggi rendahnya kita bisa buat nih. Misalnya ini 3, ini min 3. Jadi dari min 3 sampai 3. Nah, gitu ya. Klik. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar dari Y sama dengan apa? Cos 3X. Tadi ketika kita klik gambarnya gini, klik, itu dia keluar titik-titiknya gini. Nah, kita lihat di sini ada titik berapa nih? 5pi per 6,0. Ini adalah titik singgung yang tadi. Terus kita bisa mencari kira-kira garis siapa yang melalui titik ini tapi juga nyinggung kurva. Ternyata jawabannya adalah Y sama dengan min 3X ditambah 5pi per 2 ya. Kita klik nih. Klik. Nah, ini yang biru nih ya. Ternyata biru ini dia benar-benar nyinggung kurva yang merah plus pas di titik singgungnya. Jadi terbukti jawabannya benar gitu ya. Sebaliknya, sekarang kita buktikan. Nanti garis normal itu harus tegak lurus dengan garis singgung. Kita lihat nih ya. Kita klik tadi jawabannya normal adalah Y sama dengan sepertiga X min 5pi per 18. Klik gitu ya. Nah, ini yang hijau. Nah, ini yang hijau ya. Dia tegak lurus sama yang biru. Nah, kalau kita pakai GeoGebra plastik online, lihat, dia semua kotak, benar-benar kotak gitu loh. Makanya ketika kita tulis nih, ada cos 3X kayak gini, kemudian garis singgungnya ungu tadi kayak gini, ini garis singgung ya. Kemudian ada garis normal, klik normalnya di sini. Nah, ini garis normalnya. Kita cek bener nggak dia siku-siku. Ini dia. Oh, 90 derajat. Jadi kalau pakai GeoGebra kita bisa melihat sudutnya dengan lebih presisi daripada menggunakan apa? Desmos. Gitu. Jadi pembahasan hari ini kita bisa mengerjakan satu soal dengan dua pertanyaan sekaligus, yaitu mencari persamaan garis singgung dan garis normal. Anggap ya. Oke, saatnya sesi Q&A. Mungkin ada yang masih bingung, ada pertanyaan baik yang di rumah atau di sekolah, boleh. Ada yang bingung enggak? Di bagian mana gitu? Ada pertanyaan yang di rumah? Ini. Belum. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kalau gitu materi minggu depan apa nih? Tanggal 24 November ya, tema kita Natal ya. Itu adalah turunan implisit fungsi aljabar. Apa itu ya? Spoilernya dulu ya. Jadi besok minggu depan itu kita mau menggunakan notasi Leibniz di dalam mencari turunan aljabar. Beda dengan turunan-turunan yang selama ini kita pelajari. Kalau penasaran, minggu depan gabung lagi ya. Terima kasih sudah gabung di kelas matematika binatang. Kalau memang tidak ada pertanyaan, anak-anak boleh live dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.